Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu surat bisnis. Apa sih surat bisnis itu? Berdasarkan laman target studi, surat bisnis adalah surat yang berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk beragam tujuan bisnis dan juga dunia kerja. Dari mulai kesepakatan, undangan, pernyataan, informasi, dan lain sebagainya. Surat ini umumnya dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, seperti investor atau pada klien dan para pemilik kepentingan di dalam perusahaan. Surat ini juga bisa digunakan oleh setiap individu untuk kebutuhan korespondensi dan menampilkan profesionalitas di dalam dunia bisnis maupun dunia kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan berdasarkan laman The Business Communication, salah satu manfaat yang bisa diberikan dari surat ini adalah mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau para pemilik kepentingan bisnis seperti klien atau investor. Dengan adanya surat ini, kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Walaupun surat bisnis ini memang bisa dibuat dengan email, namun masih banyak perusahaan yang membuatnya di atas kertas untuk beberapa hal yang penting, seperti surat pernyataan, verifikasi, referensi, dan masih banyak lagi. Surat ini bahkan tidak jarang digunakan untuk melamar pekerjaan atau meminta referensi kerja pada pihak yang bersangkutan. Jenis-jenis surat bisnis. Surat bisnis ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni surat bisnis formal dan non-formal. Yang pertama, surat bisnis formal. Jenis surat ini umumnya dibuat untuk kebutuhan ataupun korespondensi yang bersifat formal. Contohnya saat kita ingin membuat perjanjian dengan perusahaan lain, atau investor, atau dengan klien. Surat bisnis menjadi formal. Ini juga umumnya digunakan ketika meminta laporan penjualan atau menyelesaikan perselisihan. Untuk itu, surat yang formal ini sangat dibutuhkan dan harus lengkap dari mulai bahasa, konsurat, dan lain sebagainya. Yang kedua, non-formal. Bertolak belakang dengan surat bisnis formal, surat bisnis non-formal akan lebih terlihat kasun dan bahasanya tidak terlalu kaku. Jenis surat ini bisa digunakan untuk meminta referensi kerja, ucapan terima kasih, penilaian karyawan, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, kita tetap harus memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian penting di dalamnya. Bahkan, surat ini juga umumnya dikirim melalui email. Bagian-bagian dari surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Kop surat harus dimasukkan ke dalam bagian surat bisnis agar bisa melakukan identifikasi terkait dengan pengirim surat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setiap perusahaan tentu memiliki kop suratnya masing-masing. Walaupun begitu, informasi yang tercatat di dalamnya tidak jauh berbeda. Yang kedua, tanggal. Saat menulis surat bisnis, jangan lupa juga untuk mencantumkan tanggal. Umumnya, tanggal dicatat pada bagian bawah judul di bagian pojok kanan atas. Yang ketiga, informasi penerima. Selain itu, kita juga harus mencantumkan informasi penerima karena surat bisnis kita tidak akan terkirim secara tepat bila di dalamnya tidak ada informasi sama sekali.
Informasi yang harus dicantumkan tersebut adalah nama penerima, nama perusahaan, jabatan penerima, dan alamat perusahaan. Yang keempat, salam. Pada dasarnya, ucapan salam bisa dijadikan sebagai surat pembuka. Kita bisa menggunakan salam sapaan seperti Dear Mister atau Master, atau menggunakan salam sapaan lainnya. Yang kelima, body atau isi surat. Di dalam surat bisnis, kita harus membuat paragraf dan bagian menjadi 3 bagian, yakni paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kita bisa membuat paragraf pembuka dengan menjelaskan terkait alasan kita dalam mengirim surat tersebut. Lalu, jelaskan informasi penunjang seperti tempat, undangan, jam, tanggal, dan lain sebagainya. Lalu, pada paragraf akhir atau paragraf penutup, kita bisa memberikan kata-kata untuk menunggu pihak dan penerima, lalu mencantumkan kalimat terima kasih. Yang 6, terakhir, tanda tangan. Di bagian akhir surat bisnis, jangan lupa juga untuk mencantumkan nama dan tanda tangan secara jelas. Lalu, bila kita memerlukan catatan tertentu, kita bisa menambahkan PS atau postage rate pada bagian. Sekian penjelasan saya tentang surat bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.